Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana sukses selalu, panjang umur, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman ya, ini tadi saya habis bersihin lantai ini ya. Bersihin lantai kandang dan juga ingin nambahin untuk video saya yang kemarin ya. Jadi ada juga yang nanya di video saya sebelumnya soal kandang ternak murai batu ya. Ada juga yang nanya lokasinya untuk ternak murai batu di bawah, di lantai 1 atau di lantai 2 bahkan lantai 3 gitu ya. Jadi kandang saya ini ada di lantai 2 teman-teman ya. Jadi di lantai 2, lebarnya pun enggak terlalu lebar-lebar banget ya. Jadi cuma 6 kali 7. Itu pun yang sebelah kiri itu enggak sampai 7 meter ya, jadi sekitar 40 meter teman-teman. Terus coba yang pertanyaan pertama itu ya saya jawab. Di tempat saya itu alas atau dasar kandangnya hanya cor-coran gini aja teman-teman ya, cor-coran, dan saya enggak kasih media tanah ataupun media pasir, saya nggak make ya. Jadi bisa dilihat nih, tadi kandang 1, 2, 3 itu, ini kandang 4, dan di sana juga itu ya ada kandang 5, 6, 7 itu nggak pakai alas pasir ataupun tanah ya. Jadi alami aja, orang adanya juga lantai cor-coran ya. Cuma untuk kenyamanan burung itu saya tambahin itu teman-teman ya, kayak semacam tangkringan itu ada batu bata, ada juga itu tuh apa, potongan batang pohon asem ya. Tuh lagi ada anaknya tuh. Seminggu yang lalu itu saya panen 2, ini adiknya nih keluar nih. Gitu teman-teman. Jadi batang asem itu kebetulan tangga ada yang motong pohon asem, jadi saya manfaatkan untuk tangkringan ya. Nah itu teman-teman ya. Terus untuk tangkringan kandang saya yang agak kecil ini, yang 1, 2, 3 itu ya tangkringannya biasa adanya teman-teman ya. Itu juga tangkringan bulat biasa gitu, sama ini kayu ya, kayu reng gitu saya pasangin, sama di atas juga saya pasangin ya. Di ujung sana 1, di sini ada 1 ya, dekat-dekat gelodok gitu. Ini pun sama nih, ini sama, dan kandang sini juga sama ya, cuma tangkringan kecil-kecil gitu. Kalau untuk yang kandang yang agak besar ini saya pakai itu ya, pakai
dahan-dahan pohon gitu yang udah kering, biar terkesan juga lebih alami buat si burung ya. Dan di bawahnya itu untuk tangkringan saya pasangin itu ya, saya cor dulu teman-teman ya, ujung bawahnya gitu saya kasih paku, terus saya cor ya. Nah ini juga kebetulan ada anaknya tuh ya, tuh ada anaknya dan adiknya itu mau keluar tuh teman-teman, tuh udah kelihatan ya, kelihatan tuh palanya udah nongol-nongol tuh. Yang ini kandang agak besar ini ukuran lebarnya itu 2 meter dan tingginya hampir 3 meter teman-teman. Dan ini saya buat poligami ya, jantannya 1, betinanya 2 ya. Tuh anaknya udah nongol-nongol itu, mungkin 3 hari lagi mungkin keluar itu, bulunya udah lengkap itu ya. Tuh cuma itu kakaknya belum mandiri ya, orang baru keluar belum ada 2 minggu ya, jadi saya biarin dulu aja. Kalau belum mandiri ya, dia belum bisa ngambil jangkrik, saya biarin dulu teman-teman ya. Dan pertanyaan berikutnya tuh teman-teman, yang soal persiapan buat teman-teman yang mau beternak murai batu ya. Saya buat juga kerucukan teman-teman ya. Ini akuarium kaca gitu, saya buat peralon gitu, saya lubang-lubangin ya, jadi nimbulin suara kerucuk-kerucuk suara kerucukan. Jadi di sini ada 1 dan di sana ada 1 juga ya. Itu juga lebih besar, kalau itu panjangnya 1,30 meter kalau nggak salah ya, akuarium itu. Jadi tujuannya ya selain kandang nyaman, itu juga biar suasana di ruangan ini juga terkesan nyaman juga gitu buat si burung. Jadi kalau untuk kandang nggak harus juga seperti ini teman-teman ya, nggak harus pakai baja ringan, nggak harus pakai kayu, itu terserah teman-teman. Sesuaikan dengan lokasinya, sesuaikan dengan budgetnya ya. Ukurannya lebih kecil pun banyak juga teman-teman yang sudah mencoba ya, menangkarkan dengan kandang lebih kecil lagi ukurannya. Jadi untuk ternak atau budidaya burung murai batu itu intinya buat senyaman mungkin si burung, biar si burung rasa nyaman ya. Ini juga saya tambahin tanaman asli ya. Terus juga ini di tempat saya nih siang hari teman-teman ya, ini jam 11.57, hampir jam 12 siang ya. Jadi ini fungsinya saya untuk kontrol suhu ruangan ya. Kalau sepengetahuan saya, untuk ruangan kandang ternak itu cocoknya atau biar nggak terlalu panas itu menurut saya di suhunya antara 30 sampai 35 ya, di bawah 35 itu teman-teman ya. Kalau terlalu panas itu juga pasti akan nggak nyaman buat si burung ya. Saat dia ngeram itu pasti nggak nyaman pasti.
ya bentar-bentar keluar dia untuk mandi ya. Itu juga ada anaknya tuh, belum saya panen tuh. Ini sebenarnya udah siap panen nih, mungkin besok saya panen ya. Tuh induknya juga udah ngerem ya. Ngerem nih, keluar itu tadi. Ini saya juga tambahkan ya, sesekali kalau kita ada waktu saya suka ini ya, buat tanaman gitu teman-teman ya, tanaman asli gitu. Kalau tempat jangkrik ini saya taruh di sini teman-teman ya. Ini cukuplah buat naruh, kapasitas jangkrik itu sekitar 1 kilo 2 kilo ya, 2 karung itu muat ya. Ini lumayan agak tinggi ya. Jadi kalau pagi, kalau kita punya tempat yang lebar kayak gini nih, gampang ya ngambilnya. Jadi nanti ada tray, kita tinggal ambil traynya nih ya. Nih, tadi pagi habis saya kasih jagung manis nih. Jangkriknya saya kasih jagung manis. Jadi nanti kalau ngasih makanan tinggal ambil ininya ya, tinggal ambilin gitu, ketok-ketokin. Jadi cepet untuk ngasih makan burung tiap kandang ini ya. Jadi kalau untuk ternak itu nggak harus di lantai 1, nggak harus di lantai 2 teman-teman ya, dimana aja bisa ya. Ini saya di tempat yang lumayan panas sebenarnya ya, cuma ya kita berinisiatif gimana caranya, atau berupaya agar ruangan itu nggak terlalu panas ya. Jadi banyakin apa ya, banyakin ventilasi tuh teman-teman ya. Di situ di sana ya, ada itu muter sampai di dalam-dalam itu. Di belakang, bagian belakang kandang itu juga saya kasih ventilasi ya. Jadi kita jaga suhunya agar nggak terlalu panas ya. Diusahakan di bawah 35 derajat ya, pasti burung nyaman. Dan burung kalau sudah nyaman udah pasti produksi, pasti bertelur dan mudah-mudahan bisa menetas ya. Itu tinggal lanjut ke konsistensi perawatan, pemberian pakan teman-teman ya. Pemberian pakannya seperti apa, itu nanti bisa teman-teman mempelajari sambil jalan ya. Oke, ada azan, kita break dulu teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang ingin memulai ternak murai batu atau sedang mencoba ternak murai batu, tetap semangat ya, tetap semangat, belajar terus ya. Saya juga masih sering bertanya ke teman-teman penangkar lain ya. Saya tidak malu bertanya, saya tidak malu untuk belajar ya, gimana caranya, karena tiap penangkar, tiap peternak itu pasti punya ilmu yang berbeda-beda untuk menangani ternakan murai batunya ya, karena lokasi kita juga berbeda dan pengalaman kita juga pasti macam-macam ya. Jadi intinya teman-teman tetap semangat. Kandang juga nggak harus terlalu besar. Banyak juga teman-teman yang mencoba ternak itu menggunakan kandang minimalis saja sudah berhasil ya. Ada juga yang pakai sangkar gantung aja berhasil juga ya.
Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-teman juga ya, kondisikan areanya, tempatnya, dan juga modalnya ya. Jadi tempat itu tidak menghalangi niatan kita untuk memulai sebuah usaha ya. Intinya itu pertama modalnya, semangat teman-teman, ada sedikit modal uang juga, dan ada tempatnya juga gitu ya. Tempatnya luas ataupun sempit itu juga tidak menghalangi ya, tidak menghalangi untuk kita memulai ya. Nah, contohnya ini juga saya kombinasikan teman-teman ya. Jadi karena space-nya di sini itu dari kandang sini sama kandang yang sebelah sana itu masih lega ya. Jadi ini saya manfaatkan buat ternak burung parkit Australia teman-teman ya. Dan ini juga udah produk lumayan ya, jadi bisa buat tambah-tambah, buat beli pakannya juga, untuk beli cangkrik, beli millet dan lain sebagainya ya. Jadi hitung-hitung subsidi silang ya. Jadi ketika kita murah itu belum ada yang siap jual di burung parkit Australia ini, ada yang siap jual gitu ya. Jadi bisa subsidi silang gitu, panennya bisa tiap minggu bisa panen ya, bergantian. Kadang saya bisa jual parkit Australia, minggu berikutnya saya bisa jual trotolan murai batu. Dan kebetulan untuk omset ini ada yang mempertanyakan, ada pertanyaan yang ya menurut saya wajar juga ya, wajar dan alami buat teman-teman. Jadi pertanyaan juga, saya juga kadang ketawa ya, Om, apakah bisa ternakan Om itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga itu? Oke teman-teman, mungkin saya akan jawab di video berikutnya ya. Jadi nanti kepanjangan ya, biar satu-satu gitu. Pertanyaan yang sebelumnya nanti next video insya Allah saya jawab ya. Berapa juta tiap minggu, berapa juta tiap bulan untuk hasil ternakan murai batu saya ini yang 7 kandang, sama ini ya ternakan parkit Australia saya. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah menyimak video saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis teman-teman ya, kita berbagi pengalaman. Inilah pengalaman saya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua ya. Tetap semangat, konsisten merawat burung ya. Jadi dari ternak burung saja bisa buat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.